حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu terdapat banyak hadis yang menggambarkan tentang Imam Mahdi, seperti ciri-cirinya dan waktu kemunculannya. Akan tetapi, tidak semua hadis tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau bukti yang kuat. Kita juga tahu bahwa saat ini banyak kelompok atau individu yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempelajari siapa Imam Mahdi sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan hancur dunia ini sampai seseorang bisa menguasai bangsa Arab, dan dia adalah keturunanku yang namanya mirip dengan namaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Walaupun kita tahu hadis ini tidak mencapai derajat hasan, akan tetapi hadis ini cukup pantas untuk dijadikan dalil kemunculan Imam Mahdi tanpa adanya keraguan. Pendapat tentang kemunculan Imam Al-Mahdi adalah pendapat yang benar, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Beberapa hadis menegaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan Fatimah. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis Rasulullah. Dia berasal dari keluargaku, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya pun sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW juga bersabda, "Imam Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah." Hadis riwayat Abu Daud. Menurut pendapat para ulama, Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman, atau di saat kondisi dunia sudah sangat buruk dan kacau. Di saat kondisi dunia sangat terpuruk dan kekacauan ada di mana-mana, ketika kejahatan dan ketidakadilan merajalela di seluruh penjuru dunia, maka pada saat itulah Imam Mahdi akan muncul dan menegakkan keadilan, menghapus kezoliman yang telah berlaku lama di muka bumi. Beliau diyakini akan muncul untuk memimpin umat Islam menuju ke kebenaran dan keadilan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa,
Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezoliman. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam selayaknya bisa mengambil hikmah bahwa Imam Mahdi adalah sosok penting dalam agama Islam yang diyakini akan muncul pada akhir zaman untuk membawa keadilan dan keselamatan bagi umat manusia. Dikarenakan beliau adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, selayaknya kita harus meyakini bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu masih ada dan tidak terputus. Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang akan memimpin dunia dengan bijak dan adil. Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang akan menghapus kezoliman dan menegakkan keadilan, menjadikan perdamaian bagi umat manusia. Semoga kita semua senantiasa menjadi golongan yang akan mengikuti langkah-langkah Imam Al-Mahdi, bukan menjadi golongan pengikut Dajjal, sang penyelamat palsu. Nauzubillahi min dzalik. Jika kita mau merenung sejenak, maka kita akan tersadar bahwa kondisi dunia saat ini sudah berada di akhir zaman. Kondisi dunia sudah semakin buruk setiap harinya. Banyak sekali perang, banyak sekali huru-hara, entah itu bencana alam ataupun ketidakadilan yang dipaksakan oleh pemimpin yang diktator. Maka yakinlah, tidak lama lagi Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi merupakan sosok yang bijaksana dan memiliki kemampuan yang luar biasa, karena Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang langsung diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan diislah dalam satu malam. Dengan itulah beliau layak menjadi pemimpin umat Islam untuk menyatukan kembali umat Islam yang telah terpecah belah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.